Salam sejahtera, Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan sukacita senantiasa ada di hati Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara di setiap hari, setiap pagi. Kita bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Pagi hari ini, Senin 15 Maret 2021, saya, Shana Leamona Lawalata Patirajawani, biasa dipanggil Mona, dari PKLU GPIB Eklesia Jakarta Selatan. Mari kita siapkan Alkitab kita yang diambil dari Kitab Perjanjian Lama Ezra 7 ayat 21 sampai 26. Sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kehidupan di hari yang baru ini, yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami mohon tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat membaca dan mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang didasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim, supaya dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati ataupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Demikianlah pembacaan firman hari ini, dan kita lanjutkan dengan renungan yang diberi judul, setiap perintah laksanakanlah dengan saksama. Dengan ayat kunci terdapat dari ayat 21b dan 26a. Dua kali kata saksama diucapkan oleh Raja Artasasta. Apa maknanya bagi Ezra dan kehidupan
bangsa Israel yang akan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Saksama artinya teliti, cermat, tepat benar, dan atau jitu. Ucapan ini diperuntukkan bagi semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, bahwa segala yang diminta oleh Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan saksama. Baca ayat 21. Sungguh luar biasa, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk membangkitkan dukungan dan menggerakkan hati siapa saja. Tidak harus orang Kristen untuk melaksanakan rancangannya. Raja tidak saja menyediakan semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membangun bait Allah, tetapi ia juga memperhatikan orang-orang yang melayani di bait Allah, yaitu para imam, orang Levi, penyanyi, penunggu ke pintu gerbang, dan para hamba rumah Allah, agar tidak dikenakan atau dibebaskan pajak, upeti, atau bea. Bila hal ini tidak dilakukan dengan saksama, maka hukumannya tidak main-main, yaitu kematian atau hukuman penjara. Hal ini menunjukkan keseriusan dari Raja Artasasta. Banyak dari kita sering tidak serius, tidak teliti, bahkan tidak jujur dalam melaksanakan pembangunan bagi persekutuan gerejanya. Padahal setiap tindakan apapun itu, apalagi pembangunan tubuh Kristus, pasti ada konsekuensinya. Apa yang kita tabur, pasti itu juga yang akan kita tuai. Pelajaran berharga dari perikop ini adalah tidak semua orang Kristen memiliki hati yang sungguh-sungguh peduli, terlibat dalam pelayanan dan pembangunan gerejanya. Terkadang orang luar yang tidak seiman dengan kita justru jauh lebih peduli dan serius untuk membantu. Saya teringat salah satu GPIB di Surabaya suatu saat membutuhkan tanah untuk pembangunan gereja. Yang tergerak hatinya untuk memberi justru seorang haji. Ia bersedia menghibahkan tanahnya untuk perluasan gereja. Bagaimana dengan kita? Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungannya pada pagi ini. Hosiana. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita berdoa. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bapa yang baik, kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk memaknai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia kepada perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Demikianlah acara saya dan PKLU GPID membaca Alkitab bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Pelayanan sebar dan hijau.